sangat aman, men. Jangan kayak gini. Kalau kita di sana mau diginiin, men. Jangan. Kondisinya udah mulai nggak bener nih, bro. Supporter banyak yang turun nih ke pinggir-pinggir nih. Tak boleh lawan tu. Malaysia jadi tuan rumah, lepas tu tengok Indo, tengok Filipin. Aku rasa still Malaysia best lagi lah dari segi kualiti event tu sendiri. Tapi kalau dari segi fans, memang minta maaf cakap lah, Indonesia memang tak boleh lawan. Warga Malaysia datang ke Indonesia, terkejut sampai ketakutan. Minta perlindungan ke Erick Thohir karena supporter Indonesia bikin merinding. Suasana mendadak heboh jelang Piala AFF U23 2025. Ratusan supporter Malaysia yang sudah mendarat lebih dulu di Bandara Soekarno-Hatta langsung dibuat kaget bukan main. Mereka memang niat mendukung Harimau Muda di laga melawan Timnas Indonesia U23, tapi ternyata suasana di Jakarta jauh lebih panas dari yang mereka bayangkan. Begitu turun dari pesawat, beberapa di antara mereka bahkan langsung merekam kerumunan pendukung Garuda Muda yang berseragam merah. Yel-yel lantang terdengar tanpa henti, membahana hingga terminal kedatangan. Seorang warga Malaysia bernama Hafiz yang datang bareng rombongan Ultras Malaya mengaku kaget dengan fanatisme orang Indonesia. Di video lain yang tersebar, tampak kerumunan supporter Indonesia memegang bendera raksasa bertuliskan, "Hancurkan Malaysia". Mereka meneriakkan chant khas, mulai dari, "Garuda di dadaku", sampai sorakan sindiran tentang, "ayam kampung". Hal itu membuat beberapa pendukung Malaysia langsung mundur, bahkan memilih memanggil petugas bandara untuk diarahkan ke jalur yang lebih aman. Ketegangan berlanjut saat mereka keluar bandara. Di parkiran, sejumlah supir angkot, ojek online, dan warga lokal juga ikut-ikutan menggoda mereka dengan candaan. Salah satu supir sempat berteriak, "Woi Malaysia, jangan menangis kalau kalah di GBK ya." Dan sontak memicu tawa rekan-rekannya. Sayangnya, bagi beberapa Ultras Malaysia, ini bikin nyali mereka ciut. Menurut saksi mata, malam harinya rombongan Ultras Malaysia menginap di hotel kawasan Kemayoran. Di sana mereka membahas rencana menonton laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi banyak yang galau. Beberapa bilang lebih baik nonton dari TV hotel ketimbang harus menghadapi ribuan supporter Indonesia yang terkenal militan. Seorang jurnalis olahraga Malaysia yang meliput persiapan supporter bilang kalau para Ultras sempat mengirim pesan resmi lewat federasi mereka ke pihak PSSI. Dalam pesan itu, mereka minta jaminan keamanan selama di Jakarta. Bahkan, menurut isu yang beredar, mereka minta difasilitasi bertemu langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk meminta perlindungan. "Pak Erick, kami minta tolong jaga keselamatan kami," begitu bunyi permohonan yang disebut-sebut bocor ke media sosial. Pihak PSSI lewat juru bicara menanggapi dengan santai. "Indonesia negara ramah, tapi sepak bola di sini memang emosional. Kami jamin keselamatan semua pendukung tim tamu. Jangan khawatir," ujarnya pada wartawan. Namun di lapangan, supporter Indonesia tidak mau kalah. Mereka malah menjadikan kabar Ultras Malaysia ketakutan sebagai bahan lelucon. Meme-meme lucu bertebaran. Ada yang menggambar Ultras Malaysia bersembunyi di balik kursi stadion, ada pula yang menulis, "Kalau takut bilang, Bang." Kondisi makin panas setelah beberapa kelompok supporter Indonesia merencanakan koreografi besar saat laga melawan Malaysia U23. Mereka sudah menyiapkan spanduk raksasa bergambar macan tutul mencakar ayam, lengkap dengan tulisan, "Kami tuan rumah, kamu tamu yang malang." Koordinator supporter The Jakmania menyebut itu bukan intimidasi, tapi bentuk semangat. Di media sosial, netizen Indonesia malah menantang Ultras Malaysia. Komentar-komentar pedas seperti, "Datang kalau berani, jangan nangis di GBK, dan kami siapkan sound horeg untuk kalian," menghiasi Timelin.
Bahkan tagar-tagar Ultras Malaysia takut sempat trending di X, dulu Twitter. Sementara itu, media Malaysia memberitakan suasana Jakarta dengan nada prihatin. Supporter Indonesia liar, tulis satu artikel. Mereka menuding PSSI gagal menenangkan pendukung. Namun hal ini dibantah keras oleh pihak Indonesia. Menurut PSSI, tidak ada kekerasan fisik, hanya teriakan yel-yel yang wajar di sepak bola. Erick Thohir sendiri kabarnya sudah menginstruksikan agar pengamanan diperketat. Dia minta agar pintu masuk khusus supporter Malaysia disediakan, lengkap dengan pengawalan polisi dan steward. Tiket mereka juga akan ditempatkan di tribun khusus yang dijaga ketat untuk mencegah bentrokan. Meski begitu, di kalangan supporter Indonesia semangat Saywar tetap menyala. Beberapa kelompok pendukung bahkan merencanakan latihan chant massal malam sebelum laga. Grup WhatsApp mereka dipenuhi pesan koordinasi, "Besok kita buat mereka kencing di celana," tulis salah satu admin grup. Di sisi lain, Ultras Malaysia pun mempersiapkan balasan. Mereka membawa genderang besar, spanduk kuning hitam dengan tulisan, "Kami tak takut," dan berniat menyanyikan yel balasan di tribun. Tapi semangat itu sempat turun gara-gara beberapa di antara mereka mengaku trauma dengan sorak-sorai di bandara. Tak sedikit yang memutuskan pulang lebih cepat atau menjual tiketnya. Di Facebook, muncul postingan, "Siapa mau tiket GBK lawan Indonesia? Saya jual, tak mau pergi." Komedian Indonesia di TikTok juga tak mau ketinggalan menertawakan drama ini. Mereka membuat video parodi Ultras Malaysia mengetuk pintu PSSI sambil menangis, "Pak Erick, tolong kami takut," lengkap dengan background musik sedih. PSSI hanya tertawa melihat viralnya video itu. Biar viral, yang penting aman. Kalau mereka minta jaminan keamanan, tentu kita kasih. Indonesia kan ramah, ujar seorang petinggi federasi sambil tersenyum. Menjelang laga puncak melawan Malaysia, suasana makin panas. Polisi menyiapkan ribuan personel gabungan, termasuk BRIMOB, untuk memastikan tidak ada kericuhan. Polisi juga memberi imbauan keras ke supporter Indonesia, "Sorak boleh, anarkis jangan." Para pengurus Federasi Malaysia kabarnya mengapresiasi langkah PSSI. Meski begitu, Ultras Malaysia tetap was-was. Mereka dikabarkan meminta jadwal khusus untuk tiba di stadion lebih awal agar tidak bertemu kerumunan supporter Garuda yang terkenal sadis dalam chant.